Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali sikap kerasnya dengan menyatakan tidak akan pernah ada negara Palestina dalam pidatonya di Mali Adumim, sebuah permukiman Israel di sebelah timur Yerusalem. Netanyahu mengatakan tanah tersebut adalah milik Israel. Media Israel melaporkan bahwa sejumlah pihak di Mesir menilai potensi pecahnya perang dengan Israel kini semakin besar dan dapat terjadi kapan saja. Hal ini mencuat setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan mengenai kemungkinan membuka penyeberangan Rafah. Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Qatar Doha pada Selasa 9 September waktu setempat. Israel mengatakan serangan tersebut ditujukan kepada para pemimpin Hamas yang berada di sana. Dalam serangan tersebut, 5 orang anggota Hamas dilaporkan tewas, termasuk putra pemimpin Khalil Al-Hayya. Lantas, mengapa kantor Biro Politik Hamas berada di luar wilayah Palestina? Sejak tahun 2012, ibu kota Qatar diketahui menjadi markas politik Hamas. Saat itu para pemimpin Hamas hengkang dari Suriah karena perang. Menurut pejabat Qatar, keputusan menampung Hamas berawal dari permintaan Amerika Serikat agar ada jalur komunikasi tidak langsung dengan kelompok tersebut. Beberapa tokoh penting Hamas akhirnya bermukim di Doha, diantaranya mantan Kepala Biro Politik Hamas Khalid Meshal sejak 2012. Disusul Ismail Haniyeh, mantan Perdana Menteri Palestina yang menetap di Qatar sejak 2017. Selain mereka, pemimpin Hamas yang pindah tempat tinggal ke Qatar adalah Khalil Al-Hayya. Kehadiran Hamas di Qatar juga tidak lepas dari peran negara tersebut sebagai pemberi bantuan finansial untuk Gaza yang sudah lama diblokade Israel. Meski begitu, pemerintah Doha menegaskan kantor Hamas di negaranya bukan bentuk dukungan, melainkan sebagai jalur komunikasi untuk upaya mediasi. Peran Qatar sebagai mediator bukan hal baru, karena pada 2013, negara Teluk tersebut juga memfasilitasi perundingan damai antara Taliban dengan Amerika Serikat. September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali sikap kerasnya dengan menyatakan tidak akan pernah ada negara Palestina. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri penandatanganan proyek besar pembangunan permukiman di tepi barat pada Kamis 11 September. Dalam pidatonya di Ma'ale Adumim, sebuah permukiman Israel di sebelah timur Yerusalem, Netanyahu mengatakan tanah tersebut adalah milik Israel. Ia juga berjanji akan melindungi warisan, tanah, serta keamanan Israel, bahkan berencana menggandakan populasi kota tersebut. Israel sudah lama berupaya membangun di kawasan E1 yang luasnya sekitar 12 km persegi, meski proyek ini terhambat oleh penolakan internasional selama bertahun-tahun. Kawasan E1 terletak di antara Yerusalem dan Ma'ale Adumim yang menjadi jalur penting penghubung utara dan selatan wilayah Palestina. Bulan lalu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mendukung rencana pembangunan sekitar 3.400 rumah di area sensitif itu. Rencana tersebut mendapat kecaman luas termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres yang menilai pembangunan itu bisa membelah tepi barat dan mengancam keberadaan negara Palestina. Beberapa negara barat seperti Inggris dan Prancis bahkan menyatakan siap mengakui Palestina di PBB jika Israel tidak menghentikan serangan ke Gaza. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said, Media Israel melaporkan bahwa sejumlah pihak di Mesir menilai potensi pecahnya perang dengan Israel kini semakin besar dan dapat terjadi kapan saja. Hal ini mencuat setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan mengenai kemungkinan membuka penyeberangan Rafah. Netanyahu menyebut pembukaan perlintasan itu dimaksudkan untuk memungkinkan pemindahan warga Palestina keluar dari Gaza. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras di Mesir karena dinilai menyangkut isu sensitif terkait kedaulatan dan kemanusiaan. Mesir menilai wacana pemindahan paksa warga Palestina dapat berdampak langsung pada stabilitas dalam negeri maupun kawasan. Media di Israel menyoroti bahwa reaksi publik Mesir kali ini lebih keras dibanding sebelumnya. Situasi itu menambah ketegangan hubungan antara Mesir dan Israel yang belakangan memang sudah berada pada titik rawan.
Pengamat menyebut komentar Netanyahu berpotensi memperburuk krisis diplomatik kedua negara. Kondisi di perbatasan Gaza Mesir pun dinilai bisa menjadi titik rawan konflik baru jika tidak segera diredakan. Dengan dinamika ini, sejumlah pihak menilai risiko pecahnya perang antara Israel dan Mesir kini semakin terbuka. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuding Israel tidak memiliki niat untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Palestina. Pernyataan itu muncul setelah militer Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa 9 September. Sergei Lavrov pada Kamis 11 September menegaskan bahwa tindakan Israel justru semakin memperlemah upaya internasional mencari solusi damai. Ia menyebut gempuran tersebut menandakan Israel enggan mengakhiri bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik di jalur Gaza maupun tepi barat. Sergei Lavrov juga mengatakan, langkah yang diambil oleh Israel akan memperburuk instabilitas di Timur Tengah. Israel mengklaim operasi di Doha merupakan misi independen yang ditujukan untuk menghantam pimpinan Hamas. Namun, Hamas memastikan para pemimpin utamanya selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Meski begitu, 6 orang dilaporkan tewas, termasuk putra pemimpin Hamas di Gaza Khalil Al-Hayya, salah satu ajudannya serta seorang perwira Qatar. Hamas mengecam keras serangan itu, menyebutnya sebagai upaya Israel untuk mengagalkan negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sedang dibahas. Qatar pun mengutuk gempuran Israel, menyebutnya sebagai serangan pengecut yang menargetkan area permukiman. Kementerian Luar Negeri Qatar menegaskan tindakan tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional sekaligus ancaman serius bagi keamanan warganya. Qatar menyatakan akan mengambil langkah-langkah hukum sebagai tanggapan atas serangan Israel ke wilayahnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sultan bin Sa'ad Al-Muraiki pada pertemuan tingkat Menteri ke-8 Dialog Strategi Dewan Kerjasama Rusia dan Teluk di Sochi pada Kamis 11 September 2025. Al-Muraiki mengatakan, Qatar akan terus bersama mitra-mitra strategisnya, mempromosikan keadilan,
dan mempertahankan legitimasi internasional yang melindungi hak-hak masyarakat atas penentuan nasib sendiri dan martabat. Ia memperingatkan bahwa tindakan Israel mencerminkan arogansi dan kecerobohan, serta merusak upaya penyelesaian sengketa secara damai. Menteri Luar Negeri itu menganggap Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Bahkan, Al-Muraiki menuduh pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengacaukan wilayah Timur Tengah. Pernyataannya muncul sehari setelah Qatar mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Sang Jin Kim. Mereka mengecam serangan Israel di Doha sebagai tindakan pengecut dan kriminal yang melanggar hukum internasional. Pada Selasa, Qatar mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan ancaman terhadap kedaulatan dan keamanannya. Negara Teluk tersebut telah menjadi mediator kunci dalam negosiasi gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas. Untuk mengakhiri serangan mematikan Tel Aviv yang telah menewaskan lebih dari 64.700 orang sejak Oktober 2023. Passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday, we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 10 September memperingatkan Qatar untuk mengusir pejabat Hamas yang ia sebut sebagai teroris atau menyerahkan mereka ke pengadilan. Bila Qatar tidak bisa mengusir pejabat Hamas, Netanyahu mengatakan pihaknya yang akan melakukan hal itu. Netanyahu menuduh Qatar memberikan tempat aman sekaligus pendanaan bagi Hamas. Doha menanggapi keras pernyataan itu dengan menyebut komentar Netanyahu tidak bertanggung jawab. Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengecam ancaman Israel yang dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara. Situasi kedua negara memanas setelah Israel melancarkan serangan udara ke Doha 9 September. Dengan target pimpinan politik Hamas yang memicu gelombang kecaman internasional. Dalam serangan ini, Hamas menyatakan 5 anggotanya serta seorang petugas keamanan tewas. Tak hanya itu, putra pemimpin senior Hamas Khalil Al-Hayya juga dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Qatar bersama Mesir selama ini menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Hamas Israel dan memperingatkan serangan Israel dapat menggagalkan proses negosiasi.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis 11 September menandatangani perjanjian untuk mendorong rencana perluasan pemukiman kontroversial yang melintasi tanah yang diperjuangkan Palestina untuk dijadikan negara. Dalam kunjungannya ke pemukiman Ma'ale Adumim di tepi barat, tempat ribuan unit perumahan baru akan dibangun, Netanyahu menyatakan bahwa tidak akan ada negara Palestina. Sebulan sebelumnya, proyek Ewania akan membelah tepi barat yang diduduki sekaligus memisahkannya dari Yerusalem Timur telah memperoleh persetujuan akhir. Pemerintah Palestina bersama para sekutu dan kelompok kampanye mengancam rencana tersebut dengan menyebutnya ilegal serta menilai bahwa fragmentasi wilayah hanya akan menghancurkan upaya perdamaian di kawasan itu. Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan korban tewas warga Palestina di jalur Gaza telah meningkat menjadi 64.718 dengan 163.859 lainnya terluka sejak putaran terakhir konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023. Selama 24 jam terakhir, rumah sakit di seluruh Gaza melaporkan 72 kematian dan 356 cedera akibat serangan Israel. 7 orang lainnya, termasuk seorang anak, meninggal karena kekurangan gizi dan kelaparan di daerah kantong yang terkepung selama 24 jam terakhir, kata pihak berwenang. Penyiar Irlandia RTE menyatakan bahwa Irlandia tidak akan berpartisipasi dalam kontes lagu Eurovision tahun depan apabila Israel tetap diizinkan ikut serta. RTE menilai keikutsertaan Israel dianggap tidak adil mengingat konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Israel telah lama menjadi anggota European Broadcasting Union, lembaga yang menyelenggarakan sekaligus memproduksi Eurovision. RTE mengungkapkan bahwa sejumlah anggota EBU juga menyampaikan kekhawatiran mengenai keikutsertaan Israel dalam pertemuan yang digelar pada Juli lalu. RTE menegaskan bahwa partisipasi Irlandia dianggap tidak adil mengingat banyaknya korban jiwa di Gaza. Selain itu, mereka juga menyampaikan keprihatinan atas pembunuhan jurnalis yang ditargetkan di wilayah tersebut, penolakan akses bagi jurnalis internasional, serta penderitaan para sandera yang masih ditahan. Israel sendiri membantah tuduhan bahwa pihaknya sengaja menargetkan jurnalis di Gaza.
RTA menyatakan keputusan akhir terkait keikutsertaan Irlandia dalam Eurovision 2026 akan ditentukan setelah ABU mengambil sikap resmi mengenai Israel. Situasi perang di Timur Tengah kembali memanas seiring meningkatnya ketegangan politik dan keamanan di kawasan. Hal itu terjadi pasca Israel melakukan serangan udara ke wilayah Qatar. Israel mengeklaim serangan tersebut dilakukan untuk melemahkan struktur politik Hamas di luar negeri. Pemerintah Israel menuduh Hamas terus menggunakan Doha sebagai pusat strategi dan diplomasi, termasuk negosiasi pembebasan sandera. Namun serangan ini menimbulkan kerusakan serius di kawasan permukiman. Menurut laporan Al Jazeera, rudal yang ditembakkan Israel menghantam sebuah kompleks perumahan di wilayah padat penduduk. Akibatnya sejumlah bangunan apartemen mengalami kerusakan parah, kaca-kaca jendela pecah, dan beberapa rumah di sekitar lokasi ikut terdampak ledakan. Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri Qatar, sedikitnya 6 orang tewas, terdiri dari seorang pejabat keamanan Qatar dan 5 anggota Hamas. Merespons serangan ini, Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani bersumpah tidak akan tinggal diam dan akan membalas tindakan Israel. Pemerintah Qatar kemungkinan besar tidak akan membalas serangan Israel melalui jalur militer karena keterbatasan kekuatan pertahanannya. Unsafe cities in the country. Now it's as safe as there is in the country. So we're here with cabinet members having dinner, and everybody should go out. The restaurants now are booming. People are walking. Thank you. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya tidak senang atas serangan Israel terhadap para pemimpin Hamas di Doha, Qatar, Selasa 9 September 2025. Insiden ini berpotensi memicu masalah diplomatik baru bagi Washington di Timur Tengah. Hamas menyebut 5 anggotanya yang berpangkat rendah dan seorang pejabat keamanan Qatar tewas dalam serangan itu, meskipun para pemimpin senior berhasil selamat. Langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Qatar yang selama ini dianggap sebagai zona aman mengejutkan sekutu Israel. Tindakan ini juga memperburuk hubungannya dengan Amerika Serikat yang bisa jadi merasa jaminan keamanannya terhadap Qatar telah dilanggar. Investigasi The Free Press awal tahun ini melaporkan Qatar menginvestasikan sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.645,5 triliun rupiah untuk memperkuat hubungannya dengan Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada kunjungan kenegaraan Trump pada Mei lalu ketika sang presiden menerima pesawat jumbo Boeing 747-8 mewah senilai 400 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,59 triliun rupiah sebagai pengganti pesawat kepresidenan Air Force One.